Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 2 Juni, hari Senin. Saya lagi ngapain sih? Ini saya lagi mau bikin pupuk organik cair. Pupuk organik cair, kenapa kita harus bisa sebagai bahan alternatif pupuk? Karena satu dia kandungan proteinnya tinggi. Protein tinggi itu bisa didapat dari air cucian daging, ada dari air cucian ayam, bisa juga menggunakan air cucian beras, tapi hanya menghasilkan karbohidrat. Tapi ini limbah dari ikan. Nih saya mintanya gratis, jadi nggak usah bayar. Kalau ke pasar sampai yang beli ikan minta aja gitu. Nah ini bisa dijadikan sebagai sumber protein. Nah caranya gimana kita bikin POC? POC itu adalah pupuk organik cair, pupuk yang cepat serap. Kalau dalam istilah obat-obatan ya fast release gitu, cepat dicerna oleh makanan. Tetapi kalau di perkebunan Malaysia, kemudian di negara-negara Amerika gitu ya, terkadang mereka menggunakan ikan utuh ditanam di dalam tanah atau taruh di luar gitu. Tapi kan karena kita berhidup bertetangga, nggak mungkin nih kita taruh kayak gini di pohonan, ya tentu akan mengundang bau gitu. Nah oleh karena itu salah satu caranya adalah kita fermentasikan. Ini udah saya siapkan nih air, tapi kelihatannya kebanyakan airnya, akan saya kurangi dulu ya. Dan kita kurangi. Balik lagi, ini adalah limbah ikan ya. Ini sudah saya isi air. Airnya saya gunakan air mentah aja. Kemudian kita masukin nih semua limbah ikan. Apapun yang dipakai, ada darahnya ya pakai aja gitu. Nah hanya saja nanti kalau kayak gini kan ini nanti akan menimbulkan bau yang luar biasa nih. Nah caranya kita kasih efektif mikroorganisme atau IM4 kalau saya pakai ya. IM4 ini bisa beli sudah jadi, ataupun nanti akan saya bikinkan tutorialnya bagaimana kita belinya cukup satu botol aja, nanti kita kembangkan sendiri, jadi nggak usah beli berulang kali ya. Tunggu aja dulu, ini kita masukkan sampai penuh. Lihat tuh, sampai lalor langsung pada datang, padahal nggak diundang. Nih ukuran airnya ya disesuaikan dengan dengan bukan kebutuhan sih, dengan besarnya jerigen gitu. Kalau menurut saya di isi jeroannya hampir 1 kilo lebih. Kalau bisa sih jerigennya malah lebih gede. Kenapa lebih gede? Biar nanti lebih banyak cairan pupuknya gitu. Pupuk organik cair ini fungsinya satu, mendapatkan protein terdegradasi yang sudah langsung bisa diserap oleh tanaman ya. Karena kalau kita langsung kasih kayak gini kan proses penguraiannya butuh waktu lama. Nah sementara dengan pupuk organik cair ini, dia nanti akan maksud saya kandungan ini usus dan lain sebagainya akan hancur. Nah kalau kita taruh, kita peram ini bisa timbul bau ya. Oleh karena itu nanti kita kasih IM4 efektif mikroorganisme sebagai pencerna, protein pencerna pengurai agar tidak timbul bau. Nah hanya saja kalau efektif mikroorganisme IM4 ya yang saya pakai ini kan bakteri yang ditidurkan. Nah
karena bakteri yang ditidurkan, untuk mengaktifkannya kita harus menggunakan starter lain. Bisa pakai air kelapa, bisa juga menggunakan gula pasir atau gula jawa untuk menghidupkan si bakteri ini. Nah, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, seberapa banyak kita bisa pakai pupuk cair ini? Dia bisa berulang kali, dosisnya nanti dicairkan aja gitu. Contohnya ini kan jerigen ukuran 5 liter ya. Pada saat nanti kita pakai, kita turunkan, kita ambil misalnya 1 liter. Dari 1 liter nanti kita cairkan lagi di air bisa 10 liter dan lain sebagainya gitu, tergantung dari kebutuhan. Nah, ini pastikan bahwa airnya tidak terlalu penuh gitu, karena nanti dia akan menghasilkan oksigen ya, akan mengalami fermentasi, nanti akan timbul gas. Kalau ini sampai penuh ya nanti bisa meledak. Kemudian ini air, ini gula yang saya pakai ukurannya sekitar 3 sendok. Teman-teman bisa pakai lebih dikit ya apa-apa. Nah, kita masukin ini sebagai energi awal. Ibaratnya kalau orang berpuasa pun dikasih teh manis, energinya bisa balik gitu, karena gulanya langsung bisa terserap oleh tubuh kita sebagai pembangkit energi. Gak dengar? Gulanya ada di luar kan ya. Ini kan masih ada airnya nih. Nah, ini masukin lagi aja. Tadi udah dikasih makan kan. Nah, baru kita gunakan bakteri pengurai. Kurangnya kalau saya sih pakai 1 cup sampai 2 cup. Licin bentar ya. Bentar. Ya mulai. Tadi. Yuk. Ini saya pakai 2 cup. Kenapa 2 cup? Biar fermentasinya lebih cepat. Salah satu kegunaan yang ini bisa dipakai adalah kalau teman-teman udah tinggal di satu rumah yang sudah bertahun-tahun ditempatin, ini bisa digunakan sebagai bakteri pengurai di kamar mandi ya teman-teman. Masukin aja ke 2-3 sendok, kasih gula, masukin di lubang WC biar kita nggak usah bayar tukang sedot WC. Nah, karena ini prosesnya harus dalam keadaan anaerob ya, tanpa ada udara, maka ini harus kita tutup nih, harus ditutup seperti ini. Tapi udah saya bolongin ya, tadi berlebihan potongannya, jadi saya kasih isolatif. Kita tutup, kemudian kita kasih selang infus.
Ini sih bukan selang infus, selang aerator kalau teman-teman suka melihara ikan. Ini fungsinya untuk infusi karbon akan udara yang dihasilkan. Nah, ini juga cupnya udah saya bolongin, disesuaikan ukuran, jangan sampai berlebihan nih, maksud saya jangan sampai dol. Kita taruh gini, kita masukkan ke gini, ditutup. Kita tunggu minimal 2 minggu. Pada saat 2 minggu atau sampai timbul baunya sudah tidak menimbulkan bau busuk, tetapi menimbulkan bau seperti fermentasi tape. Udah dulu kali ya, kalau ada pertanyaan nanti bisa dikontak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita sukses bersama.